Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang hari matahari tenggelam nampaklah bulan. Dari sambutan salam nampaknya macam belum makan. Apa kabar semua jemaah? Sehat? Badan sehat? Hati sehat? Kantong sehat? Dah selesai masalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Udah selesai fotonya. Mengapalah Ustadz tegak berdiri di sini? Banyak alasannya. Biar mudah turun dekat tangga. Kalau saya tegak di sana, ada Ustadz Zulfikar Hajar, kakak kelas kami senior atas jauh waktu di Mesir. Kalau saya tegak di tengah, ada pula Kiai Haji Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Ja'far Saghir, Direktur Mudir Ma'had Pesantren Al-Munziri. Kalau saya tegak di sini, ada pula guru saya tahun 1990. Saya mengaji 30 tahun yang lalu, berulang alik dari Sungai Sekambing ke Mabar, ke rumah Ustadz Fadlan Zainuddin yang mengaji tadi. Maka saya carilah tempat yang saya membelakangi panitia. Ini semua mesti dijelaskan nih sekarang, karena memang kita ini sedang dipantau. Jangan sampai ada fitnah di antara kita, jangan sampai ada dusta di antara kita. Tujuan kita berkumpul ini insya Allah niatnya baik, maka yang turun juga rahmat Allah baik-baik insya Allah. Amin. Tak ada niat tak baik, betul? Di depan kita ada asrama putri. Saya tidak pernah diminta untuk meletakkan batu pertama, karena banyak yang saya letakkan batu pertama sekaligus batu terakhir, dan jamaah tahu itu. Maka saya selalu diminta untuk menandatangani prasasti peresmian. Tadi saya diminta pagi, tanda tangan prasasti peresmian rumah Quran. Udah selesai foto-foto, saya tengok di jalan fotonya, tanggal 20 Maret 2020. Loh, kenapa baru tadi ditandatangani? Undangannya udah lama, sekarang Ustadz baru bisa datang, gara-gara Covid. Jadi Maret kemarin jadwalnya, saya tak bisa datang karena Covid. Akhirnya ditunggu-tunggu, Covid ini tak pulang dia ke Wuhan. Saya datang, belaga kami sama Covid itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Nanti kita di akhirat bangkit dari kubur, ila sama'u fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, wa idzal qubur bu'zirat, semua yang dikubur bangkit tegak berdiri di padang mahsyar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Hari itu orang baru sadar apa yang sudah dibuatnya menjadi amal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada tempat bernaung di padang mahsyar, karena tukang tenda pun tak mati bawa tenda. Hai tukang-tukang tenda, jangan kalian sombong. Kalian pikir kalian mati bawa tenda? Ibu-ibu tak ada satupun yang mati membawa payung. Walaupun kemana-mana setiap undangan bawa payung. Ada ibu-ibu pernah lihat orang mati bawa payung? Tak ada. Lalu di mana kita bernaung di akhirat nanti? Tenda tak ada, ada masjid. Wa takunul jibalu kal ihnil, bukan mampus, maufush. Hebatnya Al-Quran, maknanya dengan penyebutan hurufnya sama. Ketika disebutkan huruf nun dengan fa, maufush, berterbangan macam bulu kambing ditiup angin. Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, tiupkan, mau berterbangan bulu kambing dihembus angin. Kalau tak dapat bulu kambing, bulu ketiak. Berterbangan macam bulu kambing dihembus angin. Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Kelut, Gunung Merapi, habis semuanya terbang. Kalau Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Kelut, Gunung Sibayak, Gunung Merapi macam bulu kambing dihembus angin,
Lalu Abdul Somad hari itu macam apa? Dibayangkan ibu tuh, saya melayang-layang, waktu saya ketawa. Tak ada tempat kita bernaung. Lalu di mana kita bernaung? Nabi SAW menjelaskan, kullu mri'in tahta zilli shadaqatiki, orang akan bernaung di bawah apa pula somat? Orang akan bernaung di bawah solawat pula kata dia. Orang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau ada di antara ibu bapak ini yang bersedekah 1 sak semen, nampak nanti di atasnya 1 sak. Nampak 1 sak. Kalau ada yang bersedekah 1 triplek, nampak 1 triplek. Kena hujan 3 kali bergulung. Kalau ada yang bersedekah plastik, nampak plastik. Udahlah plastik bolong-bolong pula. Macam inilah yang sedekah ini dia. Tapi kalau ada yang bersedekah dia banyak melimpah ruah, tiang-tiang cor besi, semen, kosen pintu, maka itulah yang paling mulia. Saya tidak menyuruh bapak ibu bersedekah, saya cuma cerita aja. Oh sedekah silakan, tak sedekah tak apa-apa, tengok aja nanti di akhirat. Ada duit beli cincin, ada duit beli gelang, ada duit beli suang, ada duit beli anting, ada duit beli rantai. Begitu pergi undangan merah muka itu. Kenapa merah? Anting 2 on sebelah. Gitu. Apa kabar bu? Sehat. Makin beratnya emas-emas itu. Kalau mau tidur malam, buka rantai, buka gelang, buka anting, buka subang, buka gelang kaki, diletakkan 1 cuci tangan penuh. Begitu jam 2 malam, mati. Kemanalah pergi emas, subang, rantai, anting tadi? Dia ambil ibu yang baru. Sekarang iyalah ketawa. Waktu dengar ceramah saya ini ketawa. Pas pulang nanti di jalan, betul juga kata Ustaz. Betul juga kata saya. Bukan mau merusak kemesraan ibu sama bapak, enggak. Jangan gara-gara cerita saya ini nanti sore maghrib bapak tuh minta, Adinda mana teh manis abang, buat aja sendiri. Patutlah mata kau tajam menengok cincin gelangku selama ini ya. Sudah diceritakan Ustaz Somad niat burukmu. Enggak, niat baik bapak-bapak. Menikah itu sunnah ibadah, iya kan bu? Tidak katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat kita bernaung tak lain tak bukan adalah sedekah. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai mata kaki, ada yang tenggelam sampai ke lutut, ada yang tenggelam sampai ke pinggang, ada yang tenggelam sampai ke dada, ada yang tenggelam sampai ke leher, ada yang tenggelam sampai ke kepala, menghadap mereka kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, kami tak tahan menunggu di padang mahsyar, panas, tolonglah menghadap kepada Allah supaya diputuskan pengadilan ini. Aku tak sanggup kata Adam. Tolonglah Adam. Kata Adam, aku tak sanggup. Kenapa Adam? Dulu Allah melarang aku makan buah kuldi. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pokok ini. Allah melarang aku mendekati pokok kuldi. Bukan ku dekati, ku makan buahnya. Malu aku menghadap Allah. Minta mereka menghadap Adam. Adam tak sanggup menghadap Allah. Datang mereka menghadap Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolonglah menghadap kepada Allah. Kata Nabi Nuh, anak kandungku ku ajak naik sampan. Ya bunayya rkam ma'na. Wahai anakku, buah hati belayang jiwa, marilah naik ke sampan ayah nak. Apa jawab? Kan'an nama anaknya. Ada anak ibu nama Kan'an? Kalau ada ganti Abdul Somad. Apa jawab Kan'an? Sa'awi ila jabali asimuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air banjir bandang. Banjir 40 hari 40 malam. Disangkanya macam banjir Sungai Deli. Tenggelam semua alam semesta. Naik air ke atas bukit. Tenggelamlah Kan'an, anak durhaka, anak Nabi Nuh alaihissalam. Tak sanggup aku menghadap Allah. Datang mereka menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam.
Kata Nabi Musa, aku tak sanggup menghadap Allah, karena ketika aku naik ke atas bukit Tursina menerima wahyu, umatku Bani Israel menyembah patung sapi yang berlobang lehernya, masuk angin kencang. Dibuat patung sapi, berlobang lehernya, masuk angin kencang, berbunyi sapi itu. Dagang mereka menghadap kepada Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, mintalah kepada Allah supaya diputuskan pengadilan. Kata Nabi Isa, aku tak sanggup menghadap Allah, karena mereka buatkan patungku dan mereka sembah aku. Aku malu menghadap Allah. Akhirnya mereka menghadap kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Makanya umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badannya paling kecil, umurnya paling pendek, amalnya paling sedikit, badannya paling ringan, tak sampai 50 kilo. Yang Abdul Somad, yang lain lebih. Tapi dia lebih dulu masuk surga daripada umat-umat yang lain. Kenapa? Karena inilah yang berani menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tak ada cacatnya, tak ada kurangnya, tak ada buruknya, tak ada jeleknya. Allah pun berakhlak kepada dia. Kalau kepada Adam Allah panggil namanya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kepada Nabi Musa Allah panggil namanya, ya Musa inni istafaituka. Kepada Yahya Allah panggil namanya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Tapi kepada Muhammad SAW ada ayat yang memanggil dalam Al-Quran, ya Muhammad. Ada? Macam hafal Quran aja. Ada? Oh, tidak. Dalam Al-Quran apa kata Allah kalau memanggil nama dia? Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar, ya ayyuhan rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Allah tak pernah memanggilnya ya Muhammad, maka kita pun beradab kepada dia. Tak kita sebut Muhammad, tapi kita panggil dia Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ini marah atau cuma? Enggak, kan macam baru kenal aja. Tadi dulu memang beginilah setelannya, jadi tak bisa. Mikrofonnya pula mantap, hebat sound system pesantren Al-Munziri ini. Sudah pakai selimut pun keras juga suaranya. Kadang di tempat-tempat lain hebat, besar. Pas ceramah kita, assalamualaikum. Di Al-Munziri udah berkucung, tinggal sholat jenazah aja lagi. Saya sebetulnya ceramah antara ada COVID tak ada COVID sama aja. Cuman bedanya kalau sebelum ada COVID itu nampak saya respon wajah jamaah itu. Entah dia sedih, entah dia senyum, nampak. Ini tak tahu kita, entah senyum, entah ketawa. Tiba-tiba keluar aja suara. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau selamat, selama menunggu di padang mahsyar, yang bisa menjaga kita, yang bisa menaungi kita, yang bisa melindungi kita, hanya satu, sodakoh. La ilaha illallah. Dia alih-alihkan juga lagi sholat, kata dia. Payah betul lah cerita sodakoh. Biasanya saya kalau udah ceramah tentang sodakoh ini biasanya keluar kota, biasanya keluar keranjang. Hebatnya di pesantren Al-Munziri, kota tak keluar, keranjang pun tak keluar. Rupanya di sini tak main lagi masuk duit, semuanya pakai transfer banking ke nomor berikut. Mantap. Nomor pun tak ada. Wah, hebat betul. Buka Play Store pesantren Al-Munziri, klik ke nomor sumbangan asrama putri, enter nomor rekening, klik OK. Begitu diklik, menangislah ibu tadi. Kenapa ibu menangis, Bu? Harus sedih karena asrama itu akan mengalir pahalanya ke makam ibu. Bukan, Pak Ustaz. Jadi kenapa ibu menangis? Salah ketik nolnya banyak kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kau ketik 1 juta, ada uangmu di sana 100 juta, yang kau sedekahkan 1 juta, mati engkau. Yang kau bawa mati yang 100 juta, apa yang 1 juta?
Tak jelas pangkalnya, juta gitu. Tak mana, ulang sekali lagi. Kalau kau sedekahkan 1 juta, di kantormu, di bankmu, di dompetmu, di kamarmu ada 100 juta, mati kau malam ini, yang kau bawa mati 1 juta apa 100 juta? 1 juta, masukkan 1 juta. Ibu sehat, bapak sehat, alhamdulillah. Di tempat lain ada yang saya bilang 1 juta, demam langsung. Di tempat lain ada saya bilang 1 juta, kumat langsung. Aduh Pak Ustaz, aduh kenapa? Naik asam urat. Asam urat di sini Pak, lupa aku. Nah, yang pertama kalau kita mau mendapat naungan di padang mahsyar, maka kita mesti banyak-banyak mau sholawat juga. Oke, sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Banyak-banyak berselawat. Ibu-ibu yang sedang hamil berselawat, yang belum hamil berselawat, yang sudah hamil berselawat, yang hamil tak ada suami jangan berselawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dawu mardhakum bis shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah.